hari ini gue lagi ada di toko roti yang ada di Jombang. Katanya ini toko roti yang terkenal, ya kan? Makanan-makanannya itu semuanya makanan-makanan jadul. Tuh, dia pakai tank top. Tuh, jadi di sini banyak banget makanan-makanan kayak roti-rotian, terus ada lemper juga dan berbagai macam makanan yang ada di sini yang dijual. Terus ada juga yang kayak apa sih namanya ini? Cake gitu. Terus ada roti-rotian juga di atas. Tadi itu kita sudah cari roti. Saatnya kita lagi mau nyari pecel. Kita sudah sampai di dalam. Nah, ini tempat makannya. Tuh, kalian bisa lihat. Tempat makan pecelnya ya ada di sini. Warung pecel Bujia ini tuh enak banget guys. Ini terkenal, pokoknya best banget. Jadi inilah menu-menu yang ada di sini, menu-menu pecelnya. Tuh, kayak ada daging, ada telur, ada tahu, terus ada tempe, terus ada telur puyuh. Lengkap. Pokoknya lengkap. Kita sudah kelar beli pecelnya. Tuh, saatnya kita mau ke rumahnya Iva Lola. Kita lagi mau lihat rumahnya Iva yang sudah lama tidak pernah ditinggalin, ya kan? Sekitar 4-5 tahun rumah itu nggak pernah ditinggalin. Jadi kita mau ke sana mau bersihin rumahnya. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di rumahnya Iva Lola yang ada di Jombang. Tuh, kalian bisa lihat ini. Nah, ini pendopo, ini pendoponya dia. Tuh. Ini rumahnya sebenarnya gede banget, cuman sudah lama banget nggak pernah ditinggalin. Jadi seperti inilah. Tuh, inilah kewajiban seorang artis dikala di rumahnya. Inilah ya, San. Jadi kalian bisa lihat, ya kan? Kalau pulang kampung wajib harus cabut rumput. Nah, kalau dari Jakarta wajibnya pegang miksai. Hai kesayangan Kerekakul. Nah, sekarang gue sudah ada di Kota Kediri. Kota Kediri ini sangat spektakuler dan tempatnya itu keren banget. Wow. Hah, karena di belakang gue ini ada tugu ya. SLG. SLG itu artinya panjangannya Simpang 5 Gumul. Gumul. Tuh. Jadi monumen ini hampir Sama persis di Paris. Mirip banget di Paris. Tuh, gue sangat takjub banget kalau gue main-main di sini di Kota Kediri. Karena apa? Selain tempatnya banyak tempat apa namanya kayak Kuliner, wisata kuliner. Terus Destinasi wisata banyak. Wisatanya juga bagus untuk kita Singgahi. foto-foto. Nah, tuh. Pokoknya gue senang banget gue ada di Kota Kediri. Biasanya gue cuma lewat di Kota Kediri ini. Dulu gue sempat mampir ke sini cuma sekali karena buru-buru, jadi nggak sempat foto-foto gini, dan akhirnya gue terkabulkan bisa foto di sini. Tapi nggak bisa masuk karena nggak bisa masuk karena ditutup sementara. Jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting gue senang banget gue stay
here. Stay here. Jangan kemana-mana, terus ikutin channel YouTube gue di Gokilnya Arul. Kerak. Saatnya kita mau masuk ke area apa sih namanya nih? SLG. Kita mau foto-foto dulu sekejap. Kayak sini padahal nggak boleh masuk loh. Sama bapak langsung. Ayo masuk lah. Jadi kita mau minta tolong untuk masuk sekejap di dalam, mau foto-foto karena tadi kita sudah ngambil foto-foto tuh dari jarak jauh sana. Tuh. Lihat, ini ada penutupan sementara. Nah, kesayangan krek aku, akhirnya gue sampai juga di tempat bekicot. Ini gue lagi mau makan sate bekicot. Tadi kita habis foto-foto di Simpang 5 sana tadi. Dan saatnya gue mau coba makanan khas yang ada di Kediri, yaitu sate bekicot. Nah, yuk kita lihat di dalam. Boleh ya Bu, kita intip-intip ya Bu. Ini bekicot yang kering ya Bu? Oh, ini yang kering. Boleh saya lihat Bu? Gimana sih caranya? Bolehkah saya melihat? Nah, ini seperti ini sate bekicot yang keringnya. Ini di apa Bu biasanya Bu? Digoreng atau apa? Apa langsung dimakan begitu? Langsung dimakan, ini udah bisa dimakan. Oh, jadi seperti itu. Jadi ini langsung di bekicotnya sudah jadi. Ada nasi, ada serengseng bekicot, apa? Kerencengan bekicot. Oh, kerencengan bekicot. Gue pikir kerencengan. Hah, kayak buat ngamen gitu. Ya kan? Nah, Saatnya kita mau coba sate bekicot. Hah. Tuh. ini yang sate bekicot. Ini sate bekicot yang bumbu kacang terus dipakein kayak Sambal gitu. Bakal cobain coba. dulu. Enak banget Ra. Enak banget sumpah. Jadi ini keset memang kalau masak sate bekicot kalau masak bekicot itu harus pintar, ada betul. tekniknya sendiri, ada ramuannya sendiri biar dia Meresap bumbunya bumbunya. meresap terus dia kering gitu, nggak basah. Sumpah enak banget karena gue saking lapar gue pesannya juga nasi sayang. Endulita ayam. Sumpah. Dia tuh sebenarnya kayak bumbunya tuh kayak bumbu-bumbu sate Padang tapi dia tuh lebih ke bumbu pecel ya. Dia bumbu pecel dan kayak pedas-pedas ya gitu Gurih. deh, ya gurih gitu. Nah, saatnya gue mau coba kerencengan, namanya kerencengan. Kerencengan bekicot. Kerencengan bekicot. Jadi kerencengan bekicot ini Lebih nggak ada bumbunya coba nih. iya. Jadi dia tuh nggak ada bumbunya. Nih nggak ada bumbunya. Maksudnya udah meresap sendiri tuh. Oh gitu. Jadi kayak diungkep kayak Jadi benar-benar kering tuh. kayak diungkep deh kayaknya. Tuh, kita coba ya. Tuh. Sumpah ini enak banget. Ini rasanya ini tuh tuh sampai kesel gue. Ini rasanya tuh manis. Manis dan pokoknya enak deh kalau kalian suka yang manis-manis. Nih, pas banget. Tapi kalau suka yang kayak gurih-gurih nih. Tapi kalau gue sih orangnya nggak terlalu suka yang manis-manis, gue sukanya yang kayak gurih pedes, ya asin, gurih pedes. Nah, gue lebih demen makan yang ini. Hai, kesayangan truk aku, akhirnya gue udah sampai lagi di rumahnya Iva Lola.
Tadi kita habis muter-muter, kita keliling-keliling kota Kediri. Tadi sempat foto-foto juga di Simpang 5. Habis itu kita cari-cari sate apa sih tadi namanya? Sate bekicot. Tadi itu sumpah enak banget sate bekicotnya. Dan malam hari ini adalah malam terakhir kita di Jombang. Sebenarnya itu gue betah banget di sini karena banyak sekali tempat kulineran yang belum sempat gue jamahi. Jadi malam hari ini, malam minggu ini, malam terakhir di Jombang. Akhirnya kita mau bakar-bakar ikan, bakar-bakar udang. Seperti apa keseruan kita pada malam hari ini? Pokoknya ikutin terus di channel YouTube gue di Gokilnya Arul. Nah, seperti inilah keseruan kita pada malam hari ini. Si Andi lagi bakar-bakar ikan tuh. Dan bagiannya ibu-ibu adalah motong bawang dan nusuk-nusuk udang. Sumpah, ini malam terakhir kita di sini. Sebenarnya kita nggak mau pulang ya, Bu. Belum, masih pengen, tapi kerjaan udah nungguin, say. Tapi kerjaan kita numpuk banget di Jakarta. Cocok banget loh nenek, sampai 2 event dia cancel loh. Make up, video klip semuanya cancel. Nggak apa-apa lah. Di cancel, bukan cancel, di cancel sama nenek. Aku yang cancel Karena masih pengen banget liburan. Ya, best banget loh nenek ini loh. dalam nggak apa-apa, rezeki itu masih bisa dicari, Ya, Bu. amin. Tapi kalau kebahagiaan susah dapatnya ya. Makanya inilah kebahagiaan kita yang sederhana, ya kan? Tapi yang sederhana dan hakiki. Sudah mateng tuh ikan bakarnya sama udangnya. Oh my god, kalian bisa lihat tuh sambelnya, terus udangnya masih panas. Jadi malam ini kita makan-makan, kita bakar-bakar sebelum kita balik ke Jakarta besok. Pokoknya enak banget, sumpah. Tuh, ada sate udang. Lihat. Wanginya spektakuler. Ya sudah kalau begitu, gue mau makan dulu. Nanti bakal kita lanjut lagi besok keseruan kita di sini sampai pulang ke Jakarta. Ciao. Hai, welcome back to my channel YouTube gue di Gokilnya Arul. Nah, saat ini kita akan mengupas tuntas isi rumahnya Iva Lola. Kemarin kita sudah lihat-lihat isi rumahnya. Nanti bakal aku tayangin cara proses pembersihan rumahnya Iva sampai benar-benar bersih. Tapi ada satu rumah yang benar-benar sebenarnya gue nggak mau ngambil loh di belakang gitu. Enggak, karena memang ini kan udah satu tempat. Satu tempat ini benar-benar nih rumahnya Iva Lola ini luas tanahnya tuh hampir 1.000 meter. Kayak 1 hektar. Ya kurang lebih. Ya lumayan lah, kalau di Pondok Indah ini rumahnya ini bisa sampai kayak 30 sampai 50 M. Ya ember. kan, ember. Tapi di sini ya udah 4 tahun nggak pernah ditinggalin, jadi rumahnya ini bobrok, jarang dirawat. Banyak yang bolong-bolong lah ya kan. Gitu. Walaupun di Jakarta ya begitu sederhana lah ya, tapi tabungan membengkak ya say. Dan ini benar-benar gue pengen lihat ke rumah samping ini. Sebenarnya sih si Ivang tadinya tuh nggak mau ke belakang-belakang, cuman gue paksa. Itu sebenarnya tuh rumahnya siapa sih di belakang itu. Enggak, karena memang dari awal kita nempatin rumah ini pun juga Iva jarang banget naik pulang. Maksudnya ke samping gitu loh, ke rumah samping. Agak horor ya. Seperti apa sih itu rumahnya? Yuk kita intip aja. Assalamualaikum. agak serem tau sini. Enggak sih, karena bapaknya Iva udah ngomong jangan ke samping-samping. Jadi tapi karena penasaran aja, enggak. Karena gue penasaran aja. Nah, tuh kalian bisa lihat nih di sini, tuh kan. Nggak apa-apa dong kan di sini. Kita kan lagi rame-rame di sini. Iya, jadi gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ini juga tanah kita semua. Tanah Tanahnya. masih satu tempat tuh. Kalian bisa lihat ini satu tempat. Bener-bener udah. Ih, gue merinding tuh, sumpah. Enggak, emang awalnya itu gue beli rumah ini udah waktu 2003 itu ya namanya rumah lurah pertama yang ada di kampung ini. Kayak rumah jadul gitu ya. Ya rumah jadul pasti, karena memang kan ada pendoponya kayak mungkin kalau sekarang tuh balai desa kayak gitulah.
Terus ada penjaranya juga satu kotak itu yang di pendoponya. Oke gitu. Jadi ini dulu ada yang jaga atau apa? Enggak, jadi waktu ngebangun rumah utama ini tuh tempat tukang-tukang gitu loh, Nek. Maksudnya jadi tukang kita itu nggak pulang, tapi lebih nginep ke sini gitu. Tapi Nginep. kemarin siapa sih Mbah atau kakek ya? Kakek. Ya karena kita semua udah pada hijrah ke Jakarta, udah nggak ada yang ngurusin. Akhirnya kita minta tolong sama si kakek kan, itu udah kayak tinggal aja di sini. Wah, tapi belum roboh ya. Belum roboh kayak masih, gini. Masih utuh. Pas meninggalnya 40. Belum, Udah Pak. lama sih ya, tapi mama udah bobrok-bobrok. Ya udah banyak yang rotok, tapi kakek masih tinggal di sini, jadi cuma gelar tikar terus tidurnya di teras gitu. Agak serem. Jadi tapi dia udah meninggal, udah 40 hari cerita itunya. Udah Udah 40 hari. Tapi makanya biasanya kan kalau kita gue nginap, ini kan kamarnya Ipa, biasanya kan gue tidur sini. Biasanya suka diketok-ketok, biasa gue loncat. Tapi karena Nggak gue tahu. penasarannya seperti itu, ini kayak horor banget tau, sumpah. Enggak, emang kayak begini aja. Ini res. Dibilangin jangan ke sana. Ih merinding loh gue. Untung gue udah pulang hari ini ke Jakarta. Enggak, sebelum pulang juga Ini sebelum pulang sebenarnya. Jadi sebelum pulang dia itu Gue nggak mau tidur sumpah di situ. Gak mau tidur di ruang tamu. Kadang gue udah bilang, aduh gue mau tidur di rumahnya Andi ya sana. Udah nggak apa-apa di sini, tenang aja. Pas gue tidur kalau malam-malam udah takut tengah malam ada ketok. Ih sumpah, ya masih itu tadi. Enggak emang kayak begitu. Itu angin. Masa angin kencang banget begitu? Alemong. Ya kan tadi dibilangin jangan kesana ngeyel. Ini kan udah dibilang 40 hari, 40 hari. Itu teguran udah tuh kan. Enggak kan kita udah pulang jadi oke gak apa-apa. Ya udah deh, daripada gue takut di sini ya kan, mending kita mau pulang aja ke Jakarta ya. Kerjaan udah nunggu. Ya pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube gue di Gokilnya Arul Kerak biar makin kerak. Jangan lupa juga follow Instagramnya Iva Lola Ya. ada di sini tuh, dan channel YouTube-nya Iva Lola juga di sini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye.